Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa ana khususan minhum ila hadrat Syekhil Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة أجسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Man, adapun orang tawakala ialah bertawakal man alallahi terhadap Allah subhanahu wa ta'ala fi jami' umurhi di dalam semua urusannya itu man wawala dan menjadikan pemandu manhu kepada Allah atahu Allah maka akan menganugerahkanhu kepada itu man Allah siapa Allah birizqihi dengan rezekinya Allah min haitsu la yahtasib dari arah yang tidak menyangka-nyangka itu man wa kafa dan akan mencukupkan Allah hu kepada itu man. Ini bab tentang tawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini, pertama-tama ya, zat Allah itu tertutupi oleh sifatnya. Jadi ketika kita membahas sifatnya, maka sifat itu menjadi penghalang untuk kita secara otomatis langsung menemukan zat. Terus sifatnya ya terhalang oleh af'alnya, oleh perbuatan Allah. Perbuatan Allah terhalang oleh ciptaan. Jadi karena itu ya, kalau kita fokus kepada ciptaan, nggak menyaksikan bahwa itu hasil perbuatan Allah. Jadi fokusnya cuman ke alam ciptaan. Makanya banyak orang terhijab oleh alam ciptaan, oleh harta benda duniawi, oleh makhluk-makhluk terhijab. Padahal seluruh makhluk-makhluk itu hasil dari af'alnya Allah. Kenapa kok tidak langsung tertuju kepada af'alnya ketika kita menyaksikan makhluk-makhluk? Atau ketika kita sedang fokus kepada af'alnya, perbuatan-perbuatan Allah, kok tidak bisa langsung juga ke sifatnya? Atau ketika kita terfokus membahas sifatnya, kok tidak bisa langsung ke zatnya? Jadi ini berlapis-lapis di dalam pembahasan.
di dalam realitasnya sesungguhnya tidak berlapis-lapis. Artinya apa? Di makhluk itu ada af'alnya Allah, dan af'alnya Allah itu tidak terpisah dari sifatnya, dan sifatnya tidak terpisah dari zatnya. Ya, bisa dicerna. Katanya Imam, insya Allah bisa. Insya Allah saya baru maaf. Nah, jadi berlapis-lapis zat, sifat, af'al, alam ciptaan. Jangan hanya berhenti dalam ciptaan, kita tidak menyaksikan af'alnya. Jangan berhenti di af'al, di perbuatan Allah, kita tidak menyaksikan sifatnya. Jangan berhenti di sifatnya, kita tidak menyaksikan zatnya. Kalau begitu, coba ya, perhatikan. Wa man tajallat alaihil af'al birtifa'i hujubil akwan tawakal. Orang yang mendapatkan tajalli atau penampakan, pengejawantahan dari af'alnya Allah, dari perbuatannya Allah Ta'ala, dengan tersingkapnya hijab-hijab alam ciptaan, maka dapat dipastikan orang itu pasti tawakal. Pasti tawakal. Kenapa? Karena orang itu menyaksikan bahwa yang berbuat segala sesuatu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita untuk menciptakan kebaikan tidak akan terwujud kalau tidak ditemani perbuatan Allah Ta'ala. Tidak terwujud. Kita mau mengerjakan berbagai macam kemuliaan kebaikan, tidak terwujud kalau tidak ditemani oleh af'alnya Allah, oleh perbuatan Allah Ta'ala. Jadi karena itu alam semesta sebagai hijab ini perlu kita singkapkan. Ketika kita singkapkan, kita menyaksikan af'alnya Allah. Ketika kita menyaksikan af'alnya Allah, pasti kita bertawakal. Pasti bertawakal. Tawakal itu ada dua. Tawakal yang pakai usaha dan tawakal yang tidak pakai usaha. Yang tidak pakai usaha itu tawakal yang ekstrim. Banyak para sufi berangkat berjalan kaki dari Baghdad, dari Basrah, dari Kufah, dari Iran, dari mana-mana, tidak membawa bekal kecuali yang dipakai. Nah, ini dalam tanda kutip disebut sebagai tawakal yang nekat. Kenapa? Karena tidak pakai ikhtiar terlebih dahulu, langsung memasrahkan diri kepada Allah. Itu tawakal tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Bukan tawakalnya orang kebanyakan. Kalau tawakalnya orang kebanyakan, misalnya naik haji, ya bawa perbekalan. Baju secukupnya untuk bolak-balik. Makanan atau uang secukupnya untuk bolak-balik, gitu loh. Syukur-syukur membawa alat-alat kesehatan. Nah, gitu. Itu tawakal yang manual. Yang seperti ditempuh oleh kebanyakan orang. Ada tawakal itu yang ekstrim itu tadi, yaitu langsung berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membawa perbekalan sebagaimana semestinya. Nah, mana yang lebih penting? Tergantung kepada tingkatannya masing-masing. Kalau yakinnya tidak seberapa kepada Allah Ta'ala, tentu tawakalnya itu harus seperti orang kebanyakan, bawa bekal. Bawa bekal seperti orang kebanyakan. Tapi kalau keyakinannya kuat sekuat-kuatnya kepada Allah Ta'ala, tanpa bawa bekal nggak apa-apa. Kenapa? Keyakinan itu sendiri sudah merupakan bekal yang lebih dari cukup. Keyakinan itu. Orang semakin kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tawakal orang itu semakin terbebaskan dari kelaziman orang banyak. Jadi kadang-kala perlu kita coba bagaimana kalau kita tawakal yang mendekati tawakal ekstrim itu. Jadi penting ya, penting. Untuk apa?
untuk bisa memastikan bahwa kita punya Allah itu melebihi dari kita punya segala-galanya. Jadi kita merasa punya Allah Ta'ala itu melebihi kita merasa memiliki bekal yang berupa makanan, minuman, uang dan lain semacamnya. Mestinya merasa lebih kuat kita merasa memiliki Allah Ta'ala itu. Tawakal ya. Tawakal. Nah, orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala dalam seluruh urusannya, dan orang itu menjadikan hadirat Allah sebagai pemandunya, maka efeknya adalah atahullahu birizki, Allah akan memberikan rezeki kepada orang itu min haitsu la yahtasib, dari arah, dari berbagai jalan yang orang itu tidak pernah menyangka-nyangka akan datang rezeki lewat jalan itu. Jadi ya, kalau orang sudah kuat fokusnya kepada Allah, tersedot perhatiannya kepada Allah Ta'ala, maka orang ini tidak berpikir tentang datangnya rezeki. Kalau orang berpikir tentang datangnya rezeki, itu tidak seberapa fokusnya kepada Allah. Kenapa? Terbelah perhatiannya antara kepada Allah dan datangnya rezeki itu. Terbelah. Padahal ya, di dalam salah satu hadis qudsi itu disebutkan, kalau ada seorang hambaku yang lantaran sibuk berzikir kepadaku sampai lupa berdoa kepadaku, jadi sing sibuknya berzikir sampai lupa berdoa, maka akan kuberikan kepada orang itu sesuatu yang lebih baik dibandingkan yang kuberikan kepada para pendoa. Tapi kan tidak secara otomatis jiwa ini, hati ini yakin, aku yakin. Tidak otomatis. Kadang masih khawatir-khawatir. Loh, ini iya kalau datang, kalau tidak datang. Terus kalaupun datang, datangnya dari sebelah mana ini nanti? Kok kayaknya arah sana sepi, arah situ sepi. Padahal bagi Allah Ta'ala seluruh arah itu sangat dimungkinkan untuk menjadi datangnya rezeki bagi diri kita. Sangat mungkin bagi Allah loh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Kita ingat kisahnya Syekh Ibrahim bin Adham yang berjalan kaki ke Mekah. Setiap kali lapar, dia menyadarkan punggungnya ke pepohonan. Digoyang-goyang punggungnya, bergoyang pula pepohonan. Pepohonan apa saja yang jatuh buah kurma yang matang. Kita nggak bisa berharap seperti itu kalau tingkat keyakinan kita masih bercampur dengan kekhawatiran. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Masih apa iya, apa enggak, apa iya, apa enggak. Ya nggak bisa. Jadi di dalam menempuh lorong rohani itu kita harus memproses kukuhnya keyakinan diri kita kepada hadiratnya. Diproses terus, jangan terus-terusan kita digebuk oleh kekhawatiran-kekhawatiran. Terus saja khawatir hidupnya. Wong kita punya Tuhan yang maha segala-galanya, kok masih khawatir? Berarti tidak seberapa keyakinan seseorang kalau orang itu masih memelihara kekhawatiran-kekhawatiran di dalam diri sendiri. Padahal ya janji-janji Allah Ta'ala itu jelas. Satu, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupi orang itu. Dicukupi oleh Allah Ta'ala. Jadi kita harus menyaksikan adanya tangan kemahaan Allah Ta'ala yang sangat bisa untuk mencukupi diri kita. Jadi kalau sudah seperti itu, pastilah orang itu tidak terutama bersandar kepada kerja. Enggak bersandar kepada kerja. Kerja itu hanya dalam tanda kutip pantas-pantasan. Yang kalau enggak bekerja itu enggak enak kan gitu. Pantas-pantasan. Maka bekerja, pantas-pantasan. Tidak pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki. Karena itu kita harus bersandar kepada Allah lebih kuat dibandingkan kita bersandar kepada pekerjaan. Harus lebih kuat bersandar kepada Allah.
bekerja itu pantas-pantasan. Yang kedua, bekerja itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala sekedarnya, tidak kemudian banting tulang, peras keringat, tempat tahu waktu, bukan. Sekedarnya, waktunya orang istirahat, sholat, ya istirahat, sholat, nggak terlalu mempeng kerja terus, sampai akhirnya kalau bulan puasa nggak berpuasa. Kenapa? Capek kerja. Sekedarnya bekerja itu pantas-pantasan saja. Sekedarnya. Jadi ini janji Allah. Dan Allah Ta'ala itu tidak akan pernah menyalahi janjinya. Orang yang bertawakal kepada hadiratnya akan dicukupi. Gitu loh. Ini pegang ini. Ayat ini merupakan apa? Merupakan andalan kita untuk bersandar kepada hadiratnya itu, untuk bertawakal. Nah, kalau kita belum bisa bertawakal secara ekstrem, ya bertawakal sebagaimana lazimnya orang kebanyakan, dengan pakai bekerja sekedarnya. Tidak kemudian kita punya keyakinan bahwa yang menentukan besar dan kecilnya upah itu adalah kerja. Jangan seperti itu. Sekedarnya saja bekerja. Hitung-hitung bekerja itu kita memutar tasbih dengan pekerjaan itu, gitu loh. Jadi tasbihnya orang bekerja, ya pekerjaan itu sendiri tasbihnya. Terus juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti disediakan jalan keluar bagi setiap persoalan. Pasti itu. Persoalan apa saja? Ekonomi, ruwet-ruwet pikiran dan lain semacamnya. Itu pasti disediakan jalan keluar yang terbaik, sudah. Jadi pegang janji-janji Allah Ta'ala itu pegang. Jangan kemudian bingung, lontang-lantung mau kerja apa loh. Sudah pernah mondok kok bingung, gitu loh. Jangan bingung. Mempeng dengan adanya ketakwaan, Allah sudah menjamin akan disediakan jalan keluar yang terbaik. Kan gitu. Yang penting kita yakin bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu akan direalisasikan oleh hadiratnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu digebuk oleh berbagai macam kebingungan, ya. Lontang-lantung, bingung. Jangan sampai seperti itu. Enggak usah bingung. Kita punya andalan yang paling ampuh, yaitu Tuhan semesta alam. Itu andalan kita. Kalau dengan andalan seperti itu lantas kita belum mendapatkan, ya sabar. Wong kalau belum waktunya mati nggak akan mati kok. Sabar. Makan apa adanya dulu, berpakaian apa adanya dulu, sabar. Kalau tidak begitu, ya nggak berguna ajaran kesabaran. Sabar kalau belum mendapatkan apa yang diinginkan. Berarti apa? Berarti Allah Ta'ala masih mendidik kita untuk menjadi lebih dewasa secara rohani. Sabar. Asalkan ada jatah kesabaran dalam diri kita, hidup kita tidak akan pernah bermasalah. Hidup yang bermasalah itu, hidup yang kacau itu, karena orang itu tidak memiliki stok kesabaran. Jadi kacau sedikit, rasa-rasanya sudah mau kiamat. Ya, linglung, bingung itu, bertumpuk-tumpuk dengan galau dan lain semacamnya. Gak bisa kayak gitu itu. Sabar. Akan datang nanti waktunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan adanya kecukupan, kebahagiaan, ketentraman, kan gitu. Allah Ta'ala itu kita yakin kok Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan pengasih penyayangnya Allah Ta'ala itu real kok, nyata, itu bisa dibuktikan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala itu akan dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, tapi jalannya rezeki yang tidak disangka-sangka itu dengan ditutup oleh persepsi kita. Misalnya dari sana, kayaknya nggak mungkin. Dari situ, apalagi makin nggak mungkin. Dari sana, itu orangnya pelit. Itu ditutup, jangan ditutup.
Jangan ditutup. Allah bisa menggerakkan orang yang paling pelit sekalipun memberikan sesuatu kepada diri kita. Pernah. Itu paling bisa. Karena itu ya, dulu tidak begitu lama ya. Di sini kan sering ada pengajian. Ada orang yang dikenal pelit dan tidak pernah ngasih apapun. Tapi kalau di sini ada pengajian, orang itu membawa sekarung beras. Orang-orang di sini sampai heran, kok kalau ke pondok ngasih-ngasih ya? Sampai heran. Lah, enggak usah khawatir, enggak usah heran. Itu digerakkan oleh Allah Ta'ala. Kau bawa ke sana. Lah, ketika Allah Ta'ala yang menggiring, tidak ada orang yang tidak tergiring. Tidak ada orang yang pelit, itu enggak ada. Ketika digiring oleh Allah Ta'ala untuk memberikan sesuatu kepada diri kita. Jadi, jangan sebagaimana di dalam kajian kitab Masnawi itu ketika tidur alam orang itu lebih luas karena tidak dibatasi oleh akal dan persepsi. Ketika bangun sempit lagi. Nah, sempit-sempit itu harus kita robohkan. Dari sana, mungkin dari situ, mungkin dari langit, mungkin dari bumi, mungkin. Saya punya teman ya, Habib Rifki Al-Jailani, tapi lama saya nggak ketemu beliau ini. Di rumah beliau itu ada terpampang fotonya Habib Soleh Tanggul. Soleh Tanggul. Pada suatu hari tidak punya uang sepeser pun. Habib Rifki ini tidak punya uang sepeser pun. Untuk belanja di pagi hari, untuk masak, pas nggak punya sama sekali. Nah, beliau kemudian bersih-bersih, ketimbang nggak ada kerjaan, bersih-bersih, rumahnya bersih-bersih, embernya di dalam rumah itu bersih-bersih. Nah, ketika sampai bersih-bersih fotonya Habib Soleh Tanggul, digerak-gerakkan itu, fotonya itu, Habib, jenengan itu wali kutub loh, nggak main-main. Saya minta pertolongan Allah Ta'ala lewat perantara jenengan loh. Saya tidak punya uang untuk belanja hari ini. Digerak-gerakkan itu loh, digerak-gerakkan. Nah, ternyata apa? Tidak tahu datang dari mana, padahal emper itu baru dibersihkan, tapi kemudian setelah digerak-gerakkan itu ada uang 150.000. Mungkin, sangat mungkin. Jangan ditutup luasnya jalan yang bisa dipakai oleh Allah Ta'ala, oleh sempitnya persepsi diri kita. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Walaupun tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita, katakan, Allah kalau berkehendak bisa menjadikan daun-daun berubah jadi uang. Dan dengan penuh keyakinan kayak gitu. Penuh keyakinan. Nah, itu kan berarti memperluas cakrawala pemikiran dan persepsi. Itu merupakan salah satu jalan untuk bisa menemukan adanya rezeki-rezeki yang datangnya tidak kita sangka-sangka gitu. Itu wah banyak sekali itu. Kayak gitu tuh. Yang menjadi bukti hal-hal yang demikian banyak sekali. Banyak sekali. Wong bagi Allah Ta'ala tidak mustahil kok memberikan apapun yang dikehendaki kepada diri kita. Gak mustahil, gak mustahil. Karena itu kita harus berpindah dari bersandar kepada pekerjaan menjadi bersandar kepada kemurahan Allah. Berpindah, wajib berpindah. Jangan terus-terusan bersandar kepada pekerjaan. Gimana ya? Gimana terus kalau begitu? Gimana ya? Gimana? Cuman bingung-bingung ngetok. Jadi jangan sia-siakan, kita punya Tuhan yang maha pemurah, yang maha dermawan, yang maha bertanggung jawab terhadap ciptaannya yang berupa kita ini. Bertanggung jawab. Hanya saya juga punya teman di dunia teater ya. Ya, teman di dunia teater. Beliau ini seorang sastrawan, namanya Hamdi Salat, orang Jombang. Ya, teman. Dia punya istri, punya anak, dan dia memandang rezeki itu dengan sangat enteng, dengan sangat mudah, dan tidak pernah merasa berat di dalam menanggung anak dan istri itu. Dia mengatakan begini, kalau kita ke Malioboro dan kita
parkir sepeda motor di sana, kita bayar sama tukang parkirnya. Nah, ini enggak tanggung-tanggung. Allah markirkan anak dan istri ke saya. Masa enggak akan bayar? Jadi, ya Allah itu markirkan. Ya, bahasa tukang parkirnya kan begitu. Artinya apa? Mengamanahi anak dan istri kepada kita untuk kita cukupi kebutuhannya. Masa Allah Ta'ala yang nitip begitu enggak kasih bayaran? Tentu saja Allah lebih besar bayarannya ketimbang orang-orang yang bawa motor dan memberikan uang parkir kepada tukang parkir. Lebih besar kan itu loh. Ini memang guyonan, tapi ini bisa menjadikan diri kita itu lega. Oh iya, Allah pasti lebih jauh bertanggung jawab ketimbang kita yang bawa motor dan diletakkan di parkiran di Malioboro itu. Pasti jauh lebih bertanggung jawab Allah. Itu loh. Jadi besar hati kita. Ketika pengharapan kita itu besar kepada kemurahan hadirannya, itu tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Nggak disia-siakan. Jangan tutup jalan yang memungkinkan dipakai oleh Allah Ta'ala dengan adanya kesempitan persepsi dan akal kita. Jangan ditutup. Jangan ditutup. Makanya kalau sampai ada orang ya, luasnya kehidupan orang di waktu jaga sama dengan luasnya orang ketika tidur. Oh, faktahil biturabihi. Ambillah debu di kakinya dan jadikan sebagai celakmu. Sebab kalau seperti itu, sama luasnya alam ketika dia terjaga dan luasnya alam ketika dia tidur sama, itu berarti sudah menyaksikan cakrawala ilahi yang tidak terhingga. Sudah tidak tersempitkan oleh adanya pikiran dan persepsinya sendiri. Oh, itu wali kalau begitu itu. Wali. Makanya setiap orang seperti itu bermimpi apapun, pasti bisa menakwilkan mimpinya. Oh ini, oh ini, oh ini. Pasti tahu. Kenapa? Karena jaganya tidak lebih sempit alamnya dibandingkan tidurnya. Pasti wali. Terus, walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah. Kalian bertawakallah kepada Allah, berserah diri. Kalau kalian itu termasuk orang-orang yang beriman. Jadi keimanan itu harus direalisasikan. Salah satunya di dalam wujud tawakal. Jadi keimanan itu harus aktif. Keimanan itu harus progresif. Keimanan itu tidak hanya sekedar percaya, apalagi percayanya itu bercampur kekhawatiran-kekhawatiran. Jangan. Kita itu punya Tuhan, apa sih yang dikhawatirkan? Kan gitu. Nggak ada apapun yang kita khawatirkan mestinya. Ketika kita betul-betul merasakan kita itu punya Tuhan. Jadi karena itu tugas kita itu adalah merealisasikan ajaran-ajaran kita. Direalisasikan tawakal, direalisasikan iman, ketakwaan, itu direalisasikan. Itu harus kita berjerih payah untuk bisa merealisasikan konsep-konsep itu, ajaran-ajaran itu. Jangan kita ciptakan beku dan tak tersentuh oleh ikhtiar-ikhtiar kita, tak tersentuh oleh usaha-usaha kita. Harus terus direalisasikan. Setiap hari kita melakukan pertanyaan ke dalam diri. Sudahkah engkau mempraktekkan ketakwaan hari ini? Apa wujud ketakwaanmu itu? Kan gitu. Sudahkah engkau mendahulukan Allah Tuhanmu ketimbang dirimu hari ini? Jangan-jangan kau masih lebih mendahulukan dirimu dan Allah hanya semata-mata kau jadikan sebagai hiasan. Dan terus begitu. Kita lakukan gugatan-gugatan ke dalam diri. Agar apa? Agar menjadi bangkit di jalan rohani. Agar menjadi gagah dan kokoh di jalan rohani. Jadi jangan mau kita dibelenggu oleh adanya sikap keberagamaan yang frigid, sikap keberagamaan yang dingin itu loh. Jadi dingin itu kan sikap paling tidak menarik. Ah, teman-teman, wah, tokol lah, jangan teman-teman. Jadi sikap frigid, sikap dingin itu enggak menarik.
Lakukan adanya pengharapan dengan wajah yang ceria, pengharapannya terus gitu. Jangan dikeprok oleh perasaan-perasaan putus asa, tidak akan pernah ada perubahan. Jangan. Sering-seringlah berkeluh kesah kepada Allah Ta'ala. Keluh kesah kepada hadratnya akan mengantarkan posisi kita menjadi lebih dekat dengan Allah Ta'ala itu. Sering-sering berkeluh kesah. Kalau kepada manusia, tutup keluh kesahmu. Tutup. Perlihatkan adanya wajah yang ceria. Jangan berkeluh kesah. Sebab siapa tahu temanmu juga sedang berkeluh kesah. Aku punya masalah katanya. Temannya yang dijadikan tempat mengeluh itu, aku juga lebih besar masalahnya. Waduh, gimana? Nanti ketemu duka sesama duka, galau sesama galau. Jangan seperti itu. Tambahkan kegembiraan di hadapan orang lain itu. Adapun kepada Allah Ta'ala, pastikan kita memperlihatkan diri kita yang compang-camping, yang tidak ada apa-apanya, bahkan yang tidak ada sama sekali. Di hadapan Allah Ta'ala. Gagah kalau seperti itu. Kalau bisa kita menolong orang, lakukan menolong orang itu. Walaupun sesungguhnya kita tidak betul-betul cukup amat. Lakukan menolong orang. Salah satu pelajaran kecil ya, pelajaran kecil. Kalau saya di kendaraan, di mobil itu ya, mobil. Ada orang jual koran yang sebenarnya untuk di zaman sekarang, zaman medsos itu ya, kan tidak begitu diperlukan koran itu. Jadi berita lebih update, lebih cepat di HP. Karena itu. Tapi dalam rangka ngelari sih beli. Harganya 4.000, kasih 5.000, mau disusuk, betul Pak, betul. Kita nggak butuh tisu karena memang sudah ada tisu. Tapi ada orang tua yang jualan tisu sampai wajahnya letek. Wajahnya nggak sempat ditisu. Berapa Mbak? 5.000 ya? Satu. Itu loh maksudnya. Berapa? Satu. Nah itu pelajaran kecil-kecilan seperti itu. Bagaimana kita berpihak itu. Ada orang yang ngamen yang nggak bermoto itu cuman cek yang nggak jelas apa itu ya. Cek kasih 2.000 udah senang itu kan. Kasih 2.000. Jangan sampai dikecewakan. Kalau kita punya, kasih. Jangan dikecewakan. Nah, ketika kita menjadi penyalur sekecil apapun rezeki kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberikan saluran rezeki lagi kepada diri kita. Jangan bertanya apakah pengamen ini sholat atau tidak sholat, enggak usah ditanyakan. Enggak usah. Toh Allah taala memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, enggak tanya dulu. Dan tidak memaksa harus beriman dulu. Enggak. Nabi Ibrahim itu ya pernah suatu saat mau mentraktir seseorang, memberikan makan seseorang, tapi ketika ditanya orang itu beriman atau tidak, enggak jadi. Harus beriman dulu katanya Nabi Ibrahim itu kan, biar jelas bahwa sedekah saya ini bermakna kan gitu. Setelah itu langsung ditegur oleh Allah Ta'ala, Ibrahim, kau memberikan sesuatu kepada makhlukku dengan cara makhlukku itu harus beriman dulu kepada Allah Tuhanmu ini. Ketahuilah, sudah 50 tahun katanya, aku memberikan orang itu rezeki tanpa aku paksa harus beriman kepadaku. Kasih ya, ngasih aja, enggak kemudian diselidiki. Jenengan sholat apa enggak ya? Enggak usah ngasih aja. Wong kalau orang itu berkecukupan, enggak mungkin hidup di jalanan kok. Kalau berkecukupan, ya mending di rumahnya menikmati rezeki yang melimpah itu. Justru karena tidak berkecukupan, maka tinggalnya di jalanan. Sudah di jalanan mau kita hardik, walaupun dengan hati kita, tidak dengan lisan kita. Betapa teganya. Betapa teganya. Asik. Jangan misalnya ya, di tengah jalan seperti itu, kita mau mendidik. Misalnya begini ya, ada orang ngamen, kericik gitu ya. Orangnya gagah, terus kita katakan,
Bawa bekerja kan masih gagah. Oh, salah itu. Orang itu kalau memang sudah berpikir ke arah sana, tentu tidak usah kita fatwai. Sudah langsung kan gitu. Boleh jadi orang itu kan tidak dalam rangka membutuhkan uang semata-mata, tapi untuk mengalahkan egonya. Misal ya, egonya itu kan merasa besar, merasa gagah, sehingga untuk tunduk itu sulit. Maka dalam rangka mengalahkan ego, dia menampakkan diri sebagai peminta-minta itu. Untuk mengalahkan ego itu. Belum tentu loh kita yang gagah ini berani meminta-minta. Belum tentu. Bisa saja, waduh malu. Dulu saya punya santri ya. Santri. Sekarang sudah jadi kiai punya pondok pesantren. Dulu di sini. Waktu saya nggak punya uang, kan saya tuh punya banyak rokok dikasih orang. Saya bilang, ini saya minta tolong dijualin. Diterima, dibawa itu. Tapi dari pagi, pulangnya sore. Wah, dijualin di mana? Begini Pak Kiai, kalau saya jual sekitar sini saya malu katanya. Jadi jauh di Sleman sana jual. Nah, itu ya, model mental-mental seperti itu belum tentu lolos loh di lorong rohani. Karena itu ada orang yang mau berguru kepada seorang sufi, syaratnya satu, kamu jadi peminta-minta setahun. Ngemis ke pintu, dari pintu ke pintu, ngemis. Setelah setahun pulang itu kembali kepada gurunya. Sudah guru, dilihat oleh guru saya seksama itu. Ini masih ada gengsinya, ini mentalnya masih belum bagus. Dilihat sama si guru. Akhirnya dibilangin, kembali setahun lagi. Setelah setahun lagi, baru sempurna lapang batinnya. Nggak ada gengsi, nggak ada malu dan semacamnya. Pokoknya setiap perintah guru oke. Baru setelah itu diangkat menjadi santri, sekaligus diangkat Allah menjadi wali. Wah, hebat tuh. Kalau kita menggaya-gaya toh itu. Disuruh ini malu, disuruh itu malu. Ini enggak enak, itu enggak enak. Itu egonya masih besar. Egonya itu harus dididik. Biar apa? Biar muncul sebagai potensi yang kreatif di jalan rohani. Kan gitu. Mestinya kan tidak ada perbuatan apapun yang buat kita malu kalau perbuatan itu benar. Misalnya kalau yang malu itu kita nyolong, kita mencuri, malu kan gitu toh. Kita menyakiti orang, malu. Nah, selama apa yang kita lakukan itu tidak menyalahi siapa-siapa dan itu dibenarkan oleh agama, untuk apa kita malu? Kan gitu. Untuk apa kita malu? Jadi agar proses rohani kita itu memiliki kemajuan, ego kita dipressing. Dipressing ego kita itu. Ego kita dipressing. Dulu ya, porno peceklik, sepeceklik-pecekliknya itu saya becekik sampai nggak punya uang untuk membeli beras, itu nggak ada. Satu-satunya yang bisa saya jual itu adalah sepedanya anak-anak, sepeda dorongan itu ya, yang harganya 200-an, saya bawa itu ke Jejeran, tempat sepeda-sepeda bekas, laku 30, ya saya lepas. Laku 30, lumayan bisa bernafas untuk membeli beras. Gitu. Apa malu ya? Misalnya ada orang, wah ini seperti biasanya yang ngisi pengajian itu. Ya nggak usah malu. Nggak nyolong kok. Nggak usah malu, kayak gitu. Nggak usah sok merasa ini, merasa itu. Itu merupakan hijab. Adanya sok merasa ini, merasa itu, untuk bisa merasakan adanya kedekatan Allah Ta'ala. Hijab itu. Buang itu jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Jadi di hadapan orang yang lapang hatinya itu, maka adanya tujuan orang itu, yaitu Allah Ta'ala, menjadi makin gamblang. Dan melangkahkan ke kaki sana dengan langkah-langkah ketulusan, dengan langkah-langkah kesungguhan. Ini sudah jelas alamat yang mau dituju itu sudah jelas. Oke ya. Saya kira ini yang saya sampaikan.
Moga-moga kajian kita ini, majelis kita ini menjadi manfaat dan barokah untuk diri kita. Moga-moga Allah senantiasa membimbing kita sehingga sisa umur kita menjadi lebih bermakna. Moga-moga kita senantiasa mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat, panjang umur, jauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negeri ini, Indonesia ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.